Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nurdiastisa dari Lokal A20 akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Budaya Organisasi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Menurut Edward, yang dikutip oleh Akdon, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seorang sebagai anggota masyarakat. Dari pengertian di atas, kita dapat berpijak pada dua kata kunci, yaitu budi dan daya. Budi artinya akal dan hati sebagai perwujudan dari daya, yang berarti karya, cipta, dan karsa manusia. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin pada pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, sehingga budaya organisasi sering disebut dengan sistem bersama. Budaya organisasi memiliki 7 karakteristik utama, yakni yang pertama, ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal kecil, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi hasil adalah tentang sejauh manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Yang keempat, ada orientasi orang. Terkait sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima, ada orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam, ada keagresifan, terkait sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang terakhir, yang ketujuh, ada stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan pertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tingkat budaya organisasi. Dalam mempelajari budaya organisasi, ada beberapa tingkat organisasi menurut Skene. Apabila disusun dalam suatu skema bertingkat, maka topik suatu tingkatan budaya tersebut tersusun dari puncak sebagai berikut. Yang pertama, ada afterfact. Pada tingkat ini, budaya bersifat kasat mata, seringkali tidak dapat diartikan, misalnya lingkungan fisik organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Yang kedua, ada nilai. Hal ini sulit diamati secara langsung, sehingga menyimpulkannya sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci dan menganalisis dokumen. Selain itu, nilai merupakan titik kerangka evaluasi yang dipergunakan anggota untuk menilai organisasi. Yang ketiga, ada asumsi dasar. Asumsi dasar ini merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta tentang hakikat organisasi mereka. Kita masuk pada elemen budaya organisasi. Secara umum, elemen organisasi dapat dibagi menjadi dua, yakni yang bersifat idealistik, merupakan elemen yang menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah. Elemen ini biasanya tidak tampak di permukaan, hanya orang-orang tertentu yang menyadarinya. Biasanya dipengaruhi oleh pendiri organisasi.
Ideologi pendiri organisasi akan sangat mempengaruhi arah organisasi. Ideologi organisasi biasanya tercermin pada visi dan misi. Elemen yang lainnya adalah elemen behavioral, yang mana elemen ini merupakan elemen yang kasat mata, yakni berupa perilaku sehari-hari anggota organisasi dan bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Menurut Rousseau, elemen organisasi seperti bawang bombay yang berlapis-lapis. Yang pada lapisan pertama berupa asumsi dasar, lapisan kedua nilai, lapisan ketiga ada norma, lapisan keempat perilaku, dan lapisan yang kelima ada afterfact. Budaya organisasi memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembeda dengan organisasi lainnya. Yang kedua, sebagai identitas anggota sebuah organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Yang kelima, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang budaya organisasi. Berdasarkan uraian tentang budaya organisasi, maka dapat kita simpulkan beberapa hal yang terkait budaya organisasi, yakni budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Dengan demikian, tentu organisasi memiliki karakteristik. Karakteristik penting dari budaya organisasi diantaranya adalah aturan-aturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan yang tegas dari organisasi, dan iklim organisasi. Sekianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.